Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Rati Rahmasari MPD. Baiklah, saya Fatia Abdika Safira dan teman saya Suci Rahma Aisyah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang surat tata persuratan. Pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang berisi percakapan tertulis antara satu pihak dengan pihak lain yang saling berkepentingan. Rumus lain tentang surat dapat dikemukakan bahwa surat adalah sehelai kertas bertulis atau lebih yang membuat suatu bahan komunikasi berupa pemberitahuan, permohonan, undangan, dan lain-lain yang disampaikan seseorang kepada orang atau pihak lain, baik atas nama pribadi maupun karena kedudukannya dalam suatu organisasi, instansi, dan perusahaan. Fungsi surat yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Dengan surat, orang dapat saling berbicara, saling tukar informasi, dan saling menyampaikan pesan. Dengan surat, orang dapat saling memberi kabar meskipun jaraknya berjauhan. Yang kedua yaitu surat sebagai wakil atau duta. Surat dapat mewakili diri sendiri atau orang lain sebagai tenaga suruh untuk mendatangi seseorang yang berada di tempat yang jauh dengan pembicaraan panjang lebar hingga tuntas. Yang ketiga yaitu surat sebagai bahan bukti. Sebagai bahan bukti, surat dapat berbentuk tanda terima, kwitansi, surat jalan pengiriman barang, resi atau bukti pengiriman uang, surat perjanjian, dan berbagai surat bisnis lainnya. Yang keempat yaitu sebagai pedoman pengambil keputusan. Beberapa pentingnya arsip surat untuk disimpan, walaupun dalam relatif singkat, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat dibaca kembali sebagai pedoman untuk mengambil suatu keputusan lebih lanjut. Yang kelima yaitu sebagai alat memperpendek jarak dan waktu. Bila suatu konjungsi tidak begitu penting atau suatu yang dibicarakan tidak harus bertatap muka, maka cukup diwakili oleh surat. Dengan demikian, Anda akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang keenam yaitu sebagai alat pengingat. Surat-surat yang dianggap penting sangat perlu untuk disimpan, sebab bukan tidak mungkin suatu saat akan diperlukan lagi untuk dibaca kembali. Yang ketujuh yaitu sebagai bukti sejarah dan kegiatan. Surat dapat berfungsi sebagai bukti sejarah perjalanan dan perjuangan suatu bangsa, sebagai bukti kegiatan bagi suatu organisasi, perusahaan, atau badan usaha. Pertama, ringkas, yang kedua jelas, tidak boleh memiliki dua arti, yang ketiga sederhana, yang keempat sopan, dan yang kelima tepat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Fatia Abdika Safira, yaitu bentuk surat. Bentuk surat adalah pola surat menurut susunan letak-letak dan bagian surat. Bentuk surat biasanya selalu dipakai dalam kedinasan pekerjaan atau juga keorganisasian. Pola umum dalam surat menyurat. 1. Terdapat kop surat. 2. Terdapat tanggal dibuatnya surat. 3. Terdapat nomor surat. 4. Terdapat lampiran. 5. Hal. 6. Surat yang ditujukan. 7. Salam pembukaan. 8A isi surat, 8B penjelasan isi surat, 8C penutup isi surat, 9 salam penutup, 10 nama jabatan, 11 tanda tangan, 12 nama yang menandatangani, 13 tembusan. Jenis-jenis surat ada 3. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi biasanya berbentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dengan orang kedua sebagai penerima. Isi surat berkaitan dengan masalah-masalah pribadi seperti menanyakan kabar, pemberitahuan, permintaan, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi bersifat pribadi. Yang kedua, surat dinas. Surat dinas ditulis dengan situasi dan kepentingan formal. Surat ini ditunjukkan untuk keperluan kedinasan baik pemerintahan maupun swasta. Bentuknya berupa pengumuman, surat izin, surat tugas, dan lain sebagainya. Surat niaga adalah jenis surat resmi yang isinya berhubungan dengan penawaran jual beli barang atau jasa. Surat niaga adalah surat yang dibuat seseorang atau badan usaha untuk mencari keuntungannya dari kegiatan berniaga.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Demikian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.